Jurgen Klopp tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya pasca mengantarkan Liverpool meraih gelar Carabao Cup. Sang pelatih menggambarkan kemenangan tersebut sebagai trofi paling spesial yang pernah ia raih. Tim asal Merseyside tersebut sukses menundukkan The Blues dengan skor tipis 1-0. Kedua tim bermain cukup alot hingga berlanjut di babak perpanjangan waktu. Sang kapten Virgil van Dijk menjadi pahlawan kemenangan Liverpool usai golnya di menit 118 mengantarkan timnya meraih trofi perdana di musim ini. Ini menjadi kemenangan piala ketiga bagi Liverpool di era Jurgen Klopp atas Chelsea dalam 2 tahun terakhir. The Reds memenangkan Carabao dan Piala FA pada tahun 2022 setelah bermain imbang tanpa gol dan menang di babak adu tos-tosan kontra The Blues. Menariknya di final Piala Carabao tahun ini, Klopp berani mempercayakan para pemain mudanya untuk unjuk gigi. Dalam lebih dari 20 tahun ini adalah trofi paling spesial yang pernah saya menangkan. Namun saya berharap bisa merasakan kebanggaan lebih sering, dan malam ini adalah yang luar biasa. Saya bangga dengan akademi kami, saya bangga dengan banyak hal. Itu benar-benar luar biasa, ucap mantan arsitek Dortmund tersebut. Alhasil kemenangan ini menambah koleksi di lemari trofi Liverpool menjadi 10 Piala Liga. Dan merupakan trofi utama ke-7 yang telah dimenangkan Klopp semenjak ia tiba di klub pada tahun 2015 silam. Tak berhenti sampai di situ, The Reds juga masih berpotensi mengawinkan gelar juara Premier League dan Liga Eropa musim ini. Nasib berbeda terjadi pada dua tim kota Milan di Giornata ke-26 Serie A musim 2023-2024, di mana AC Milan harus puas berbagi angka dengan Atalanta di San Siro. Gol cepat Rafael Leao saat laga baru berjalan 3 menit mampu disamakan oleh Toon Koopmeiners di menit 42. Sementara itu Inter Milan sukses menghajar Lecce dengan 4 gol tanpa balas di Stadio Comunale Via del Mare. Nama Lautaro Martinez harum di laga tersebut pasca mencetak brace, sementara gol lain Inter dicetak oleh Davide Fratesi dan Stefan De Vrij. Hasil ini makin membuat pasukan Simone Inzaghi kokoh di puncak klasemen dengan raihan 66 poin dari 25 laga. Mereka unggul 9 poin dari Juve di urutan kedua. Sementara itu, sang rival AC Milan makin tertinggal di peringkat ketiga dengan koleksi 53 poin. Meski begitu, penyerang Milan Rafael Leao juga menorehkan rekor tersendiri, di mana ia telah menyamai torehan Rui Costa sebagai pencetak gol terbanyak asal Portugal kedua di Serie A. Di sisi lain, Il Capitano Lautaro Martinez menjadi pemain luar Italia ketiga yang mampu mencetak 100 gol di Serie A bersama Inter, setelah sebelumnya ada Istvan Nyeres dan Mauro Icardi. Ketajaman Lautaro terus meningkat semenjak bergabung dengan Inter pada tahun 2018 silam. Pada musim 2023-2024 ini, ia menjadi mesin gol utama La Benea Mata dengan mengemas 25 gol dari 33 laga di lintas ajang. Bomber Argentina tersebut kini masih berpeluang memecahkan rekor Ciro Immobile sebagai pencetak gol terbanyak Serie A dalam semusim dengan torehan 36 gol. Dan kini Lautaro sendiri telah mencetak 22 gol di Liga Italia sampai sejauh ini. Tak hanya itu, ia juga masih berpeluang membawa Inter meraih Scudetto serta berstatus sebagai Capocannonieri. Inter Milan kini disebut memiliki starting 11 bernilai 500 juta euro atau setara dengan 8,5 triliun rupiah. Meski tak dapat dipungkiri juga bahwa mereka hanya mengeluarkan biaya minim untuk merekrut para pemain. Mengingat Inter telah menerapkan strategi transfer yang sangat cerdas dalam beberapa tahun terakhir. Tak ayal, Tuttosport menyoroti harga jual dari 11 pemain starter reguler Nerazzurri saat ini. Mereka juga telah bekerja dalam batasan finansial secara signifikan. Ini berarti klub mengejar pemain yang tersedia dengan harga relatif murah atau tersedia dengan status bebas transfer. Pemain seperti Hakan Calhanoglu, Henrik Mkhitaryan, dan Marcus Thuram diboyong Inter secara gratis. Di dalam kasus pemain yang lain, La Benea Mata sebenarnya juga menggelontorkan biaya yang cukup signifikan, namun tak terlalu besar. Menurut Tuttosport, Benjamin Pavard adalah sampel pemain yang telah bernilai tinggi lebih dari apa yang telah dibayarkan Inter pada Munchen. Nerazzurri menghabiskan sekitar 30 juta euro untuk merekrut Pavard, namun performa sang pemain di musim debutnya membuat nilainya naik drastis.
Bek Prancis berusia 27 tahun itu kini sudah bernilai minimal 50 juta euro. Kemudian ada Marcus Thuram yang punya harga di kisaran 60 juta euro. Pemain lain yang menurut Tuttosport akan bernilai setidaknya 50 juta euro adalah Federico Di Marco. Meski tergolong pemain jebolan akademi, namun ia juga sempat terkatung-katung di masa lalu. Di Marco sempat pindah ke Swiss bersama Sion di awal karirnya dengan harga 4 juta euro saja. Namun kemudian Inter dengan cepat mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai sekitar 7 juta euro. Dan kini performa yang ditunjukkan para pemain Inter yang lain juga telah membuat harga pasar mereka makin meroket dari waktu ke waktu. Sebuah perusahaan perjudian online yakni Betsson dikabarkan menyodorkan tawaran besar pada Inter untuk menjadi sponsor utama di jersey klub. Hal ini diungkapkan La Gazzetta dello Sport di mana kesepakatan sponsorship ini hanya dapat terjalin jika regulasi di Italia berubah untuk mengizinkan perusahaan judi menjadi sponsor utama di klub sepak bola. Saat ini Dignity Decree atau Dekret Martabat yang merupakan kebijakan resmi pemerintah federal Italia melarang klub sepak bola menjalin kemitraan sponsor dengan perusahaan berlatar belakang judi. Meski begitu, Lega Serie A dan klub-klub Italia telah melakukan lobi untuk mengubah kebijakan tersebut. Oleh karena itu, jika kebijakan tersebut nantinya dapat dibatalkan, maka tak akan ada banyak hambatan bagi Inter untuk menerima tawaran Betsson dan menjadikan perusahaan judi tersebut sebagai sponsor utama di jersey klub untuk musim depan. Mengingat di musim ini perusahaan layanan streaming Paramount Plus hanya bertahan hingga akhir nanti sebagai sponsor utama di jersey Inter. Ditambah lagi, kecil kemungkinan bila kesepakatan ini bakal diperpanjang. Oleh karena itu, Inter secara aktif terus mencari kemitraan baru untuk kampanye di musim depan. Tentu saja, prioritas klub adalah memaksimalkan jumlah pendapatan yang mereka peroleh dari kesepakatan baru. Namun, Inter ingin mencari kemitraan baru yang akan membuat mereka mendapatkan pemasukan lebih sesuai dengan merek sebagai klub papan atas Eropa. Pembicaraan dengan Betsson merupakan pembicaraan yang paling membuahkan hasil dalam hal ini. Gazette juga melaporkan bahwa perusahaan judi online itu ingin mencapai kesepakatan dengan Inter secepatnya. Dan mereka telah memperjelas besarnya tawaran yang akan diajukan pada klub Steven Zhang tersebut. Betsson sendiri bakal menawarkan dana tak kurang dari 27-30 juta euro per musimnya. Ini akan sejalan dengan ekspektasi Inter yang berhasrat mendekatkan diri dengan apa yang diperoleh tim-tim elit Eropa lain dari sebuah kesepakatan sponsor utama di jersey klub. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.